Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan saya, Holil Ar-Rahman, yang tentunya akan membahas terkait dengan literasi, buku-buku, tips-tips, dan lain sebagainya. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit berbagi ataupun berbincang tentang dunia tulis-menulis. Bagaimana sih dasar-dasar menulis itu, baik menulis fiksi ataupun menulis ilmiah. Sebab banyak kalangan penulis-penulis pemula yang mungkin juga termasuk saya masih merasa sedikit kebingungan untuk mengawali sebuah tulisan itu. Nah, saya akan membahas dasar-dasar menulis. Yang pertama adalah menggali ide. Ide ini merupakan pondasi dasar yang bisa nanti kita kembangkan menjadi sebuah kata, menjadi sebuah kalimat, menjadi sebuah paragraf yang nantinya akan saling berhubungan, yang bisa nantinya akan kita pahami bersama menjadi sebuah tulisan yang utuh. Namun seringkali kita itu merasa kok bingung ya cari idenya ya. Saya kok mandek ya, kok buntu ya, gak ada bahan ya. Nah, untuk mengatasi ide itu, ada beberapa kiat yang mungkin bisa teman-teman lakukan. Yang pertama adalah mencari kegelisahan. Nah, kegelisahan ini adalah sesuatu yang saya rasa pasti dimiliki oleh semua orang. Baik itu anak-anak, remaja, dewasa, tua, itu pasti punya. Dan ini sebenarnya sudah dipetak-petakan berdasarkan umur masing-masing. Kita bisa prediksi misalnya 20 tahun sampai 25 tahun itu menggelisahkan tentang pasangan hidup. Saya kok jomblo terus ya. Saya kok gak berani nembak lawan jenis ya. Dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Itu bisa menjadi sebuah ide dasar agar nanti kita bisa menulis 25 sampai 30 tahun misalnya. Kita bingung dengan pekerjaan, kita bingung dengan biaya hidup, kok penghasilan saya kok segini-gini terus ya. Nah, itu bisa menjadi bahan untuk kita memulai menulis. Yang pertama adalah mencari kegelisahan, baik itu yang bersifat internal, pribadi ataupun eksternal lingkungan sekitar. Dan saya rasa teman-teman juga pasti mempunyai kegelisahannya tersendiri seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah membaca buku. Membaca buku ini sudah menjadi hal lumrah ya, yang sering kali digadang-gadang oleh penulis-penulis hebat bahwasanya kalian tidak bisa menulis kalau tidak membaca. Saya sangat setuju dengan pernyataan itu karena dalam membaca itu selain kita juga menyerap gagasan, menyerap ide, kita juga bisa memperkaya bahasa, memperkaya kosakata, dan juga bisa mengerti ini loh contoh tulisan yang bagus seperti itu. Narasinya seperti ini, tanda bacanya seperti ini. Itu sudah sebuah contoh seperti itu. Kemudian yang ketiga, ini saya kutip dari salah satu penulis hebat ya menurut saya, Darwis atau Terelie, yaitu adalah melakukan perjalanan. Melakukan perjalanan ini maksudnya adalah ketika kita sudah sumpek misalnya di dalam kamar, misalnya kita udah buntu banget, mikir sudah gak bisa, ya kita melakukan perjalanan saja keluar. Misalnya pindah tempat ke kafe, ngopi, ataupun sekedar pindah tempat atau geser tempat sedikit saja, itu sudah perjalanan seperti, atau kita jalan-jalan keluar, cari angin segar dan lain sebagainya dan sebagainya. Itu merupakan sebuah kiat yang bisa dilakukan untuk mendapatkan ide. Kemudian yang keempat adalah menjadi pendengar yang baik. Ini juga saya kutip dari Darwis Terelie ya, bahwasanya menjadi pendengar yang baik maksudnya adalah kita itu kalau bisa, kalau semisal ada teman curhat ke kita, baik itu masalah pribadinya ataupun masalah keluarganya, masalah organisasinya, usahakan kalau bisa kita dengarkan baik-baik. Kita respon baik-baik. Menjadi pendengar yang baik itu nanti kita akan mendapatkan sesuatu pasti di situ. Ya bukan berarti memanfaatkan kegelisahan orang ya, tapi kita juga membantu memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi teman ataupun orang lain seperti itu. Itu adalah kiat-kiat menggali ide ya, yaitu mencari kegelisahan, membaca buku, melakukan perjalanan, dan juga menjadi pendengar yang baik. Itu yang pertama ya, jadi menggali ide. Harus ada ide dulu kalau mau menulis seperti itu. Kemudian yang kedua,
Yang kedua ini adalah mengubah ide menjadi premis. Ya, mengubah ide menjadi premis, baik itu tulisan fiksi ataupun ilmiah. Ya, menurut saya seperti itu. Premis adalah intisari cerita atau tulisan dalam satu kalimat saja. Jadi, semisal teman-teman membaca buku yang tebal 287, saya yakin itu pasti ada premis yang bisa mewakili seluruh isi itu hanya dengan satu kalimat saja. Nah, maksud dari premis ini adalah untuk sedikit mengembangkan, ya. Ini merupakan bentuk pengembangan dari ide tadi yang nantinya akan kembali dikembangkan dan terus dikembangkan. Sehingga nanti tulisan ini memiliki batasan tertentu, tidak terlalu melebar dan lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian yaitu dalam mengubah ide menjadi premis ini, salah satunya di dalamnya adalah harus ada yang namanya karakter utama, tujuan, dan juga halangan ataupun rintangan, ya, seperti itu kalau saya bahasakan. Baik itu fiksi ataupun ilmiah, saya rasa seperti itu agar tulisan itu bisa menjadi menarik. Saya baca salah satu contoh, ya, seperti ini. Ini contoh premis. Teman-teman mungkin sudah melihat film Cinta Brontosaurus, ya, 2013 yang ditulis oleh Raditya Dika. Premisnya adalah sebagai berikut, ya. Seorang penulis yang percaya bahwa cinta bisa kadaluarsa, ingin punya pacar, tetapi dia harus membuktikan bahwa apa yang dia percaya selama ini salah. Itu adalah premisnya. Oke, sekarang kita coba petakan. Karakter utamanya adalah seorang penulis yang percaya bahwa cinta bisa kadaluarsa. Itu adalah karakter utamanya. Tujuannya adalah ingin punya pacar. Halangannya adalah harus membuktikan bahwa apa yang ia percayai selama ini salah. Seperti itu. Nah, dia itu penulis, percaya kalau cinta memiliki masa kadaluarsa, tapi tujuannya itu ingin punya pacar, seperti itu. Dan halangannya yang harus ia pecahkan adalah membuktikan bahwa apa yang selama ini dia percaya itu salah. Nah, itu merupakan 3 komponen yang nantinya bisa dikembangkan lagi menjadi sebuah tulisan yang bagus, seperti itu. Itu contoh kalau fiksi, ya. Kalau semisal ilmiah lah, kita beranjak ke ilmiah, sama saja saya rasa. Semisal subjek ataupun karakter utamanya adalah pendidikan di Indonesia. Kemudian tujuannya adalah yang ingin dicapai adalah memberikan pembelajaran yang efektif dan efisien terhadap seluruh siswa atau siswi semisal, ataupun mahasiswa. Kemudian halangannya adalah pandemi COVID yang sedang merajalela, yang sedang panas-panasnya. Nah, itu nanti akan timbul kiat-kiat ataupun cara-cara bagaimana sih untuk menghadapi halangan itu sehingga bisa mencapai target ataupun tujuan yang hendak dicapai. Kira-kira seperti itulah. Mungkin teman-teman saya rasa bisa mencontohkan terhadap contoh-contoh yang lain seperti itu. Itu yang kedua. Yang pertama tadi menggali ide, yang kedua adalah mengubah ide menjadi premis, yang ketiga adalah struktur 3 babak, ya. Struktur 3 babak. Yaitu adalah introduksi, aksi, yang ketiga adalah konklusi. Baik itu fiksi atau ilmiah, ya, saya rasa sama saja. Introduksi adalah pengenalan, ya. Mungkin kalau teman-teman mahasiswa berbentuk makalah gitu kan, jadi latar belakang, tujuan penelitian dan sebagainya itu masuk introduksi sudah. Kemudian semisal dalam novel juga, kalau novel kan atau cerpen kan lebih fleksibel, ya, kadang juga alurnya maju mundur gitu kan, kemudian mundur maju gitu kan, flashback dan sebagainya. Tapi pasti ada pengenalan di situ, baik itu nanti di tengah ataupun di akhir. Yang pengenalan itu bisa berupa dialognya sendiri ataupun deskripsi oleh penulis sendiri. Ya, pengenalan. Kemudian aksi. Aksi di sini saya rasa yang dimaksud aksi adalah penjabaran ataupun, ya, semua masalahnya dijabarkan, kemudian gagasan-gagasan utamanya dijelaskan. Di situ merupakan masuk ke bagian aksi. Dan yang terakhir
yang paling penting adalah konklusi ya, konklusi atau kesimpulan. Jadi bagaimana seorang pembaca itu setelah selesai ataupun proses perjalanan membaca tulisan kita itu bisa menyimpulkan sesuatu, bahwasanya penulis ini sedang ingin menyampaikan ini kepada saya, ingin menyampaikan nilai-nilai moral misalnya, ingin menyampaikan nilai-nilai kemanusiaan, persahabatan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Itu merupakan apa ya, tujuan akhir ataupun yang harus didapat oleh pembaca dalam membaca tulisan kita. Jangan sampai pembaca itu merasa bingung, ini kok kemana ya, kok arahnya agak jelas ya, kok tidak ada yang bisa disimpulkan. Jangan sampai seperti itu. Itu adalah salah satu ataupun dasar-dasar menulis ya, yang menurut versi saya, menurut pengalaman saya dan juga mengutip dari beberapa ahli. Kemudian di sesi akhir ini, sebelum saya akhiri, saya ingin sedikit mengutip pernyataan ya, pernyataan Terelia atau Darwis. Yang pertama, bahwasanya ketika Anda menulis tapi Anda merasa terbebani, maka saya rasa Anda itu tidak cocok untuk menjadi penulis. Kira-kira intinya seperti itulah ya, Darwis atau Terelia itu ngomong pada suatu forum ya, pernah suatu forum. Kemudian salah satu penulis favorit saya juga Bang Beni itu ya, Bang Beni Arnas pernah menyatakan seperti ini juga. Sebenarnya kelas-kelas menulis itu juga bagus sih. Cuma kalau semisal ingin menjadi seorang penulis itu kuncinya cuma dua gitu loh. Banyak membaca, yang kedua banyak menulis. Kalaupun mau ditambah itu udah jadi 4 nanti. Membaca yang banyak, menulis yang banyak, seperti itu. Jadi intinya adalah ya praktek tadi, apapun itu ya, tidak hanya dalam hal menulis saya rasa. Jadi bagaimana kita terus berusaha menulis, meskipun awalnya juga pastinya jelek ya, tapi terus berusaha untuk apa ya, mengimbanginya dengan bacaan-bacaan yang bagus seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian dulu karena saya rasa sudah cukup panjang pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Saya akhiri, apabila ada kesalahan baik dari tutur kata atau perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tunggu lagi, jangan lupa pantengin terus channel Khalil Rohman yang pastinya akan kembali terus menyajikan konten-konten unik ya, berbau literasi dan lain sebagainya. Jangan lupa subscribe, like dan komen tentunya. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.